Shalom, Shalom Kak Arif, Shalom Kak Aron. Nah adik-adik semua, ini minggu ketong bertemu kembali di sekolah minggu online. Nah adik-adik, kakak Iga dan kakak-kakak di sini semua berharap semoga adik-adik semua penuh dengan sukacita dan semangat untuk ketong mau memulai ketong punya sekolah minggu. Nah adik-adik ketong semua bersyukur karena Tuhan Yesus masih kasih ketong tubuh yang lengkap dan ketong harus pakai ini tubuh untuk memuji Tuhan. Sebelum ketong mulai ketong punya sekolah minggu, mari ketong sama-sama angkat pujian Thank You God. Lipat tangan, tutup mata, ketong menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami bersyukur Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu mau memulai sekolah minggu kami Bapa. Tuhan Yesus kiranya memberkati agar sekolah minggu kami ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga boleh berakhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Nah, semua masih semangat dan penuh sukacita toh. Kalau begitu Kak Iga mau ajak ketong baca ketong punya tema ini minggu. Ketong punya tema ini minggu adalah Aku dan Sesama. Nah, karena ketong pun tema dengan sesama, Kak Iga mau ajak adik-adik di rumah cari teman. Ketong mau angkat 2 pujian sekaligus. Yang pertama, Roti dan Mentega dan juga KASIH. Untuk gerakan adik-adik bisa lihat di kakak-kakak di depan. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Bersama seperti mentega dengan roti. Kita angkat pujian yang berikut KASIH. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih.
sekarang tiba saatnya ketong untuk bermazmur. Kepada Kak Arif, Kak Iga persilahkan. Oke adik-adik, sekarang Kak Arif ajak ketong semua, mari ambil ketong pu Alkitab untuk ketong sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Nah, mari ketong buka dari Mazmur 10 ayat 12 sampai 16. Dari Mazmur 10 ayat 12 sampai ayat 16. Nanti ketong akan baca secara bergiliran, terus ayat yang ke-16 ketong baca sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang tidak melihatnya, sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang yang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Bersama-sama. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Demikian. Nah, adik-adik semua, tadi ketong sudah sama-sama memuji Tuhan, ketong juga sudah bermazmur bagi Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya ketong untuk mau mendengar cerita firman Tuhan. Ini hari cerita firman Tuhan akan dibawakan kembali oleh Ibu Pendeta Leni. Sebelum ketong dengar firman Tuhan, ketong angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kepada Ibu Pendeta Leni dipersilahkan. Shalom adik-adik, anak-anak terkasih, senang sekali bisa bertemu hari ini dalam sekolah minggu Par Gemit Tamariska Maulafa. Mari teduhkan diri guna kita mendengarkan cerita tentang apa yang Allah kehendaki dari kita. Baik anak-anak, dalam cerita hari ini Ibu Pendeta persilahkan untuk masing-masing yang sudah bisa baca menyiapkan bahan bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 hingga ayat 41. Markus pasal 9 ayat 38 hingga ayat 41. Kalau sudah dapat, maka biarkan Alkitab tetap terbuka dan mari kita berdoa, kita memohon Tuhan menolong kita dalam saat pemberitaan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah dan sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu bagi kami. Dan saat ini kami telah memilih bagian dari Alkitab untuk kami baca, dan kami mau memahami apa yang Tuhan Allah inginkan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu.
Sekiranya Engkau berkenan atas kami dan mau menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Pendeta bacakan bagi kita bacaan dari Markus pasal 9 ayat 38 hingga ayat 41. Di bawah judul perikop, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Nah, yang menjadi tema cerita hari ini adalah tentang aku dan sesamaku. Anak-anak yang terkasih, kita manusia, kita tidak hidup sendiri. Kita punya begitu banyak orang di sekitar kita. Di rumah saja kan kita tidak sendiri. Ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik. Ada juga keluarga-keluarga lain. Kita punya tetangga, kita punya sahabat. Kita punya orang-orang yang bahkan kita tidak kenal yang tinggal di berbagai tempat. Nah, sebagai orang yang tidak hidup sendiri, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menerima semua orang apa adanya. Dalam prinsip iman bahwa semua orang itu dijadikan oleh Tuhan Allah dengan keistimewaan tertentu. Bahwa begitu banyak manusia kan muka itu beda. Tidak ada orang yang sama persis fisiknya. Semua orang muka berbeda, wajah berbeda. Maka karakter pun, sifat pun masing-masing orang berbeda. Selain soal fisik, kita sebagai orang percaya kita dipanggil untuk jangan pernah menghina orang-orang dengan fisik tertentu. Dan juga tentang karakter, kita tidak diperkenankan untuk menolak atau menjahati orang-orang yang karakternya berbeda dengan kita. Kenapa? Karena semua orang itu ya berbeda. Termasuk juga soal pintar, termasuk juga soal keadaan ekonomi, termasuk juga soal keberhasilan, kegagalan. Setiap orang berbeda. Panggilan kita adalah menerima semua orang apa adanya, menerima semua orang lengkap dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, siapa sesamaku? Sesamaku ya semua orang yang diciptakan Tuhan. Kan tidak ada manusia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Semua orang diciptakan oleh Tuhan. Panggilan kita adalah menerima semua mereka, apa adanya mereka. Nah, pada pihak lain, manusia yang begini banyak termasuk kita punya kecenderungan begini. Kita itu selalu mau lebih baik dari orang lain. Jadi kita ada bersama orang-orang banyak nih. Dan semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan. Tetapi kecenderungan semua manusia dari dalam dirinya, dia selalu merasa mau lebih baik, mau lebih unggul dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Nah, itu ciri yang khas sekali dari manusia. Akan tetapi di dalam ciri yang khas ini, ya dia punya nilai positif, dia punya nilai negatif. Nilai positifnya adalah ketika orang merasa mau menjadi lebih baik dan dia melihat orang lain, lalu dia berjuang mati-matian supaya dia bisa melebihi orang itu, lebih pintar dengan belajar, memacu diri dan lain sebagainya. Atau ada teman atau sesama yang jago olahraga, maka kita lihat, dia lebih hebat ya. Lalu kita berusaha untuk lebih dari dia, berjuang habis-habisan, bekerja keras dengan disiplin. Akan tetapi sayangnya tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada orang yang malah ketika sesamanya itu lebih baik dari dia, dia gelisah sekali. Dia berusaha untuk lebih baik lagi.
Bukan dia berusaha untuk lebih baik lagi, tapi dia berusaha untuk menjatuhkan, menjelekkan orang lain ketika dia iri hati. Nah, anak-anak terkasih, manusia yang punya kecenderungan mau lebih unggul dari orang lain, dan hal itu bisa membuat dia suka merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain supaya dia terlihat lebih baik, termasuk juga bully orang lain, jahat terhadap orang lain. Namun itu bukan yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita berlaku jahat kepada orang lain, menjelekkan orang lain, mendiamkan orang lain, bully orang lain. Nah, tentang kecenderungan manusia yang seperti ini, yakni dia mau unggul dari orang lain, lalu dia menjelekkan orang lain, dia bully orang lain. Itu pernah terjadi pada masa Tuhan Yesus. Ceritanya yang tadi kita baca, pada waktu itu Tuhan Yesus ada di satu wilayah yang namanya Kaisarea. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid sampai di Kaisarea, mereka biasanya dimanapun Yesus berada, banyak orang yang datang menjumpai Tuhan Yesus supaya mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, dan juga supaya mereka juga bisa disembuhkan sakitnya, macam-macam sakit pada waktu itu. Nah, mereka kan dengar, orang banyak itu dengar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan sakit apapun, maka orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Tapi karena begitu banyak orang, tidak semua orang itu kemudian bisa dekat dengan Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan kalau sakit langsung dari Tuhan Yesus. Jadi selain Tuhan Yesus melayani, menyembuhkan orang lain, menyembuhkan orang-orang yang sakit pada masa itu, murid-murid juga melakukan hal yang sama. Mereka juga mendoakan orang-orang yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Mereka juga menyembuhkan orang-orang dengan memakai nama Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang sakit, maka orang itu datang kepada Yesus lalu dilayani oleh murid-murid, maka murid-murid akan mendoakan orang ini, lalu memberikan kabar berita, sukacita bahwa Tuhan ada dan Tuhan mau menyelamatkan dia. Setelah itu maka mereka akan berkata, dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan Yesus sembuhlah. Maka orang itu pasti sembuh. Nah, ketika ada di Kaisarea ini, ternyata pada saat murid-murid sedang melayani orang-orang sakit, mereka bertemu dengan satu orang yang tidak mereka kenal. Dan mereka bilang itu orang itu bukan bagian dari mereka. Ternyata ini orang ini, dia juga melakukan hal yang sama seperti yang murid-murid lakukan. Yakni ada orang yang kerasukan setan, lalu kemudian dia dibawa dan kepada kelompok ini murid-murid, dan ternyata ini orang melakukan tindakan yang sama. Dia mendoakan ini orang sakit dan dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah, keluarlah setan dari tubuhmu. Dan seketika itu juga ini orang yang kerasukan setan ini dia sembuh. Puji Tuhan, dia sembuh. Nah, melihat ini, murid-murid bukannya senang karena ada orang yang juga melakukan kebaikan, tapi malah mereka menegur ini orang supaya dia jangan coba-coba melakukan itu, jangan pakai nama Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan. Lalu kemudian setelah mereka melarang ini orang, mereka pergi menemui Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka cerita, Yohanes, yang salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Yohanes, yang cerita kepada Tuhan Yesus bahwa mereka bertemu dengan satu orang yang bisa mengusir setan, melakukan mujizat dengan memakai nama Tuhan. Lalu kemudian mereka bilang bahwa, Yohanes bilang bahwa kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kenapa Yohanes bilang begini dan itu disetujui oleh murid-murid yang lain? Karena mereka ada pada prinsip ini, yakni tidak boleh ada orang di luar sana yang bukan bagian dari mereka yang juga melakukan pekerjaan hebat, yakni mengusir setan, walaupun bukan dengan kuasa mereka, tapi dengan kuasa Tuhan Yesus. Maka mereka merasa ini salah. Orang itu tidak pantas mendapatkan kuasa itu atau melakukan kuasa itu, karena dia bukan bagian dari mereka.
Sepertinya mereka iri hati dengan orang ini, karena kalau anak-anak melihat pada dua perikop sebelumnya, itu ada kejadian ketika murid-murid itu didatangi oleh orang tua dari satu orang anak yang dia kerasukan roh, dan roh itu membuat dia bisu. Murid-murid berdoa hardik, ini setan dalam tubuh ini anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, keluarlah engkau dari tubuh anak ini. Tapi ternyata ini setan tidak keluar. Lalu kemudian anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus langsung usir setan, baru setan keluar. Artinya pada masa ketika mereka melihat ini orang asing yang tidak mereka kenal ini bisa mengusir setan, mereka rasanya kayak ada yang salah gitu. Kenapa? Karena kok orang lain tuh bisa mengusir setan, mereka tidak bisa. Maka mereka protes dan suruh ini orang diam, suruh ini orang tidak melakukan penyembuhan dengan nama Tuhan Yesus. Karena seharusnya mereka yang hebat, bukan orang itu yang hebat. Harusnya kuasa Allah melalui mereka lebih dahsyat untuk membawa kesembuhan, untuk mengusir setan. Tapi sayangnya justru mereka para murid tidak bisa, tapi orang lain bisa. Maka mereka berharap Tuhan Yesus juga setuju dengan tindakan mereka, yakni mencegah orang-orang yang bukan bagian dari mereka untuk juga melakukan penyembuhan. Nah kemudian mendengar ini Tuhan Yesus tegur murid-murid. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, jangan kamu cegah dia. Karena dia juga melakukan hal yang baik dan benar. Kalau dia melakukan mujizat dengan nama Tuhan, tidak mungkin dia membenci Tuhan. Tidak mungkin dia melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mau ajak murid-murid untuk mengerti bahwa dia bukan orang lain, dia bagian dari mereka, bagian dari para pengikut Kristus yang setia, bagian dari para pelayan-pelayan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Yesus kasih ingat mereka bahwa siapapun dia, sekalipun pekerjaannya kecil, sekalipun pelayanannya itu dalam hal yang sangat kecil, tapi tetap orang-orang percaya harus menerima dia, harus menerima semua orang. Ya inilah Tuhan kita. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mau terima semua orang. Dia Allah yang mengasihi semua orang. Dia Allah yang tetap mau membawa kebaikan bagi semua orang. Dan dia menghendaki kita juga melakukan hal yang sama. Menerima semua orang sebagai sesama, sebagai bagian dari kita. Kenapa penting sekali menerima semua orang? Lengkap dengan kita bilang ada kekurangan pada dia atau ada kelebihan pada dia, tetap kita harus terima. Tetap kita harus mengasihi. Ya karena memang Tuhan melakukan itu pada kita. Kita juga manusia yang lengkap dengan kekurangan, tapi Tuhan menerima kita dan Tuhan tetap mengasihi kita. Maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Karena kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah orang-orang, anak-anak yang berpikir seperti Kristus, berkata seperti Kristus, dan berlaku seperti Kristus. Maka kalau Tuhan menyambut dan menerima semua orang, kita pun mesti demikian. Maka cara pandang kita terhadap sesama itu cara pandang yang meneladani Tuhan Yesus. Cara pandang yang menghargai dan menerima semua orang. Kenapa ini penting? Tahukah anak-anak bahwa ketika orang ditolak, ketika orang dijahati, kita telah menghancurkan orang itu. Dan kita akan memberi dampak yang sangat negatif terhadap orang. Coba kita bayangkan ya, kalau ini orang yang dengan kuasa Tuhan Yesus, dia mengusir setan ini, ketika murid-murid mencegah dia, lalu dia sakit hati, dia tersinggung, lalu kemudian dia pergi dan dia tidak mau lagi melayani Tuhan, lalu kemudian dia kembali pada penyembahan berhala. Jadinya satu keselamatan telah hilang, satu orang dari orang-orang benar telah hilang. Lalu kemudian
Bukankah pelayanannya yang baik itu tidak lagi jadi berkat? Mungkin diajak orang lain juga untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya murid-murid saja tolak dia, cegah dia untuk tidak melakukan kebaikan. Ya kadang ya, kita tidak sadar. Sebagai anak-anak kita tidak sadar bahwa sikap kita kepada sesama kita itu sikap yang salah. Kita jahat kepada orang lain, anak-anak lain yang kita kira kita tidak suka, kita kira kita tidak menyukai dia. Atau juga kita bully orang lain, kita mencap orang lain sebagai orang yang jahat, orang yang tidak benar, lalu kita menghindari orang lain. Itu bukan sikap biasa, karena itu dapat menghancurkan hati orang. Bukankah panggilan kita dalam mengasihi? Baru-baru misalnya ya, ada itu anak-anak yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dan akhir-akhir ini Ibu Pendeta sedih sekali karena ternyata anak-anak kecil yang baru SMP itu bunuh diri. Kenapa mereka mau melakukan itu? Ya, kalau secara psikologi orang yang bunuh diri itu biasanya ada banyak sekali soal. Tapi soal yang paling dalam adalah orang bisa mengakhiri dia punya hidup ketika dia kehilangan nilai diri dan kehilangan harga diri. Apa itu nilai diri? Nilai diri adalah sesuatu yang benar dalam diri seseorang yang membuat dia merasa berharga dan berarti. Dia merasa ada gunanya, dia merasa baik. Dia merasa oke lah, dia punya tujuan hidup. Nah kalau orang kehilangan itu, dia merasa bahwa dia tidak baik, dia tidak punya tujuan hidup, dia tidak punya guna, orang bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Termasuk itu juga terjadi pada anak-anak. Karena itu ya sikap menolak orang lain, tidak mau bersahabat dengan orang lain, membenci orang lain, menjahati orang lain. Itu sikap yang merusak nilai diri seseorang. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang bilang pada temannya, kamu tidak berharga, kamu tidak bisa menjadi bagian dari kami, kamu lebih baik pergi kemana, atau kamu lebih baik mati saja. Aduh, itu menghancurkan nilai diri orang, menghancurkan nilai diri anak-anak yang lain. Mereka akan sangat terluka. Karena itu panggilan kita sebagai anak-anak Kristen, para pengikut Tuhan Yesus adalah menghargai setiap orang, mengasihi setiap orang, berkata-kata yang benar dan baik tentang orang lain, menerima semua orang, mengangkat nilai diri, memberi pujian pada orang lain, berhenti bully orang lain, berhenti mendiamkan orang lain, memberi ruang yang luas kepada teman-teman kalian juga untuk menikmati hal yang baik. Dengan demikian maka Tuhan Allah akan berkenan atas kita. Ada saat dimana ya sekarang COVID ya, kita tidak boleh pegang tangan. Tapi kalau ada kawan yang susah, ada kawan yang sedih, hal sederhana seperti omong di dia, kamu akan baik-baik saja, aku mengasihi engkau. Atau tepuk punggungnya atau bahunya, lalu mau menjadi sahabatnya. Itu akan membuat orang merasa dia berguna dan dia berharga. Nah, itu panggilan kita, yakni menerima semua orang. Cara menerimanya ya begitu, memberikan kata-kata yang baik dan benar, sehingga setiap orang di sekitar kita itu merasa bahwa dia berguna, dia berarti, dan dia dikasihi. Bukankah kita juga mau hal yang sama? Maka firman Tuhan berkata, apapun yang engkau inginkan orang lain lakukan terhadapmu, lakukanlah terhadap orang itu. Dengan demikian, maka hidup pasti akan indah. Tuhan Yesus menghendaki itu dari kita. Dengan demikian, maka
Kalau kita sudah berlaku benar, kita sudah penuh kasih terhadap sesama, kita menerima semua orang apa adanya, maka kasih Tuhan itu akan sampai kepada banyak orang melalui kita. Amin. Demikian cerita hari ini bagi kita, pesan firman Tuhan bagi kita untuk menjadikan sesama sebagai bagian yang utuh dari kita dan menjadi tanda kehadiran Kristus bagi sesama. Mari kita teduhkan diri guna kita berdoa. Anak-anak dipersilahkan untuk ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan Ibu Pendeta mau setiap anak-anak mengikuti kata-kata Ibu Pendeta. Apapun yang Ibu Pendeta katakan dalam doa, anak-anak mengikutinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu, karena Bapa mengasihi kami. Bapa Surgawi, tolong kami agar semua kami bisa menjadi sesama yang baik. Tolong kami agar semua kami bisa menerima semua orang dan memperlakukan semua orang dengan penuh kasih. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati Papa, berkati Mama, berkati saudara-saudari kami, berkati semua keluarga kami. Kami mohon berkati sahabat-sahabat kami, berkati semua manusia yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan Allah, berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati bumi kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, virus COVID, mara bahaya. Dan biarlah kasih Tuhan tetap tinggal di dalam kami. Bapa Surgawi, kami mohon ampunilah semua salah dan dosa kami. Hanya dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, ya Allah Bapa. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik adik-adik semua, ketong akan mengakhiri ketong punya sekolah minggu. Semoga adik-adik semua terberkati dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Nah, ketong mau sama-sama mengakhiri sekolah minggu. Sebelum itu, ketong sama-sama angkat pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Adik-adik semua, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun dan memberkati kami, sehingga kami boleh mengakhiri sekolah minggu kami hari ini Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kami Bapa, berikan kami hikmat, kesehatan juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.